Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada minggu Prapaskah yang ketiga ini, dari pembacaan kita diberikan tema, jika ia tidak berbuah, tebanglah. Nah, kalau dalam pastor aja, ya kita na membuah leleng mi. Ya kita yang namanya buah leleng. Bapak Ibu Saudara, pernyataan itu memang sangat wajar ya bagi seorang petani yang ketika menanam pohon, kita katakanlah menanam pohon kelapa sawit lah, karena kebanyakan kita tanam itu ya. Lalu apa yang kita tanam itu dirawat bertahun-tahun, tapi tidak menghasilkan buah. Ya. Mungkin orang istilahnya bilang ini jantannya ya, tumbuhan jantan, jadi tidak ada buahnya. Kita kira itu akan subur, menghasilkan buah, daun-daunnya itu tumbuh subur, tapi sudah besar, sudah waktunya seharusnya sudah berbuah, tapi tidak berbuah. Pasti kita merasa kecewa ya, dan punya rencana, leleng ini tuh kita bisa menggantinya dengan tumbuhan yang lebih bagus, daripada di situ makan tempat, lebih baik kita sengsor, ganti dengan tumbuhan yang baru. Betul ya? Setuju ya? Kita setuju dengan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, dari bacaan utama kita dari kitab Injil itu merupakan perumpamaan tentang kehidupan kita. Ternyata seperti itu juga lah kehidupan kita di dunia ini. Kita ini bagaikan tanaman yang berada di kebun yang luas, kebun dunia ini, kebun bumi ini. Dan pemilik kebun adalah saya, adalah Tuhan, Allah yang punya kebun. Kita adalah tanaman-tanaman yang ditanam di tengah-tengah dunia ini. Dan Allah sang pemilik kebun itu berharap kita yang ada ini menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Bukan berbicara menghasilkan keturunan ya, bukan menghasilkan anak, tetapi buah apa? Buah iman, buah roh, buah-buah yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan melalui pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Pasti semua tahu seperti apa itu kehendak-kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan itu Tuhan mau kita lakukan. Kita berbuah di dalam dunia ini, di tengah-tengah ladang yang telah Tuhan siapkan, yang telah Tuhan tempatkan. Kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ya seperti itu. Masih sering kali orang di luar sana, bahkan kita sering gagal menghasilkan buah. Tahu nggak? Iya, betul. Kita sering kali gagal, gagal untuk menghasilkan buah, sehingga ya seperti yang dalam perumpamaan tadi. Apakah kita setuju bahwa sepantasnya lah kita dileleh? Setuju? Setuju. Iya. Pada kenyataan seperti itu, seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, tapi kita tidak berbuah, seharusnya kita binasa. Kita dibuang di dalam api dan dibakar dan diganti dengan yang lain. Seharusnya seperti itulah nasib kita, Bapak Ibu. Namun dalam bacaan kita juga, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kasih Allah bagi dunia ini, bagi kita semua, Yesus Kristus sebagai pekerja memberikan kesempatan, memohon kepada sang pemilik anggur itu, memberikan kita kesempatan untuk berbuah.
kita diberi kesempatan. Mungkin 1 tahun ke depan, mungkin kapan Tuhan akan merawat kita, dikasih pupuk, disiram, dirawat, dan kita akan berbuah. Jadi intinya, artinya saya dan Bapak Ibu, selama kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk berbuah, untuk menghasilkan buah, untuk bertobat. Nah, namun Bapak Ibu jangan tanya ya, bagaimana caranya Tuhan. Kalau misalkan ada yang tidak berbuah ya, bagaimana caranya? Oh, mungkin kita lihat, wah tidak berbuah itu. Nanti tunggu nih, Tuhan akan naleleng pematuan. Tuhan akan potong dia. Tidak usah pikirkan itu cara Tuhan. Itu urusan Tuhan dengan orang-orang yang tidak berbuah. Artinya jangan kita menghakimi. Tapi kita harus fokus pada kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Itulah yang kita harus syukuri. Masih ada kesempatan untuk kita berproses untuk memberi buah. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Ini yang akan kita bahas. Supaya kita bisa berbuah, pertama, kita bisa berbuah jika kita terus melekat pada batang pohon. Kita bisa berbuah ketika kita melekat pada batang pohon. Artinya, manusia hanya dapat berbuah dan menghasilkan buah ketika dekat dengan sumber itu, dengan pohon itu, yang adalah Allah sendiri. Kita hanya bisa berbuah ketika kita dekat dengan Allah. Tuhan Yesus berkata kalau kita baca di Injil Yohanes tentang pokok anggur, dia berkata bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, dan kita ini ranting-rantingnya, dan kita hanya akan berbuah dan tetap memperoleh hidup ketika kita tetap tinggal di dalam itu. Ketika kita melekat pada pohon dan tetap tinggal di dalam Kristus, kita akan menghasilkan buah. Yesaya dalam bacaan kita tadi menyerukan kepada semua orang untuk memperoleh kehidupan, untuk memperoleh buah, mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Bagi mereka yang tidak mampu, mereka yang miskin, mereka yang tidak sanggup, mereka hanya dapat memperoleh buah, mereka hanya dapat memperoleh keselamatan, mereka hanya dikenyangkan hanya di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan menyediakan gandum, susu tanpa bayar, diberikan dengan cuma-cuma. Asalkan kita mau datang dan mendekat kepada Tuhan, pasti kita akan memperoleh kehidupan. Sehingga melalui kehidupan yang diperoleh dari Allah, kita dapat menghasilkan buah. Itu saudara-saudara, mendekat kepada Allah, mendekat pada sumber kehidupan itu. Raja Daud memberikan contoh yang baik kepada kita di dalam Mazmurnya tadi. Dia katakan bahwa dia sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Ketika dia berada di padang gurun Yehuda, dia mengatakan bahwa tanpa Tuhan dia seperti tanah yang kering, dia seperti tanah yang tandus yang tidak berair. Tetapi hanya dekat pada Tuhan sajalah Daud dan bahkan kita semua akan memperoleh pertumbuhan dan menghasilkan buah. Hanya dekat dengan Tuhan, jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Lalu yang kedua, supaya kita berbuah, yaitu pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Bapak Ibu, sangat jelas dalam bacaan kita yang tadi bahwa Sang Bapa, Sang pemilik kebun, telah memerintahkan pekerja-pekerjanya untuk menebang semua pohon yang tidak berbuah. Tetapi Yesus Kristus, Sang pekerja, utusan Allah, Anak Allah sendiri datang dengan kasih-Nya memberikan kita kesempatan bagi kita semua untuk bertumbuh dan berbuah. Kapan kesempatan itu ada? Kesempatan itu sekarang. Kesempatan itu ketika saudara masih bangun, masih bernapas,
masih melihat dunia ini, itu adalah kesempatan kita untuk menghasilkan buah. Jangan sampai saudara tunggu sakit, tunggu stroke, baru mau memberi diri untuk Tuhan, baru mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Diajak-ajak untuk pelayanan, aduh jangan dulu, saya masih sibuk. Nanti sudah terbaring kaku di rumah sakit baru menyesal. Jangan berikan bunga yang layu kepada Tuhan. Saudara tidak mau dikasih bunga yang layu kan? Pergunakan kesempatan yang ada, Bapak Ibu Saudara, untuk berbuah, memberi diri kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu, Bapak Ibu Saudara. Pengakuan Gereja Toraja menegaskan bahwa zaman akhir itu dimulai ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu adalah zaman akhir, itu mulai. Karena itu di masa-masa ini manusia diberikan kesempatan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah, berbalik kepada Tuhan. Akan ada waktunya nanti Tuhan akan datang kembali menjadi hakim yang adil, dan di situ Dia melihat siapa-siapa yang tidak berbuah, sudah ada tempatnya masing-masing. Jangan sampai kita menganggap bahwa itu tidak akan terjadi. Itu Tuhan, tidak ada itu namanya kehidupan yang kedua. Kehidupan itu cuma sampai di sini saja. Jangan sampai kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lihat ini betapa baiknya Tuhan memberikan kita kesempatan. Orang-orang kudus, orang-orang yang ada, yang terus-menerus bekerja di ladang Tuhan, mereka menderita, mereka terus-menerus berdoa, Tuhan kapan kasih-Mu itu dinyatakan, Tuhan kapan Engkau datang kembali, sehingga kami semua dapat memperoleh mahkota-mahkota kehidupan. Mereka menunggu Tuhan datang, tapi Tuhan berkata, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan dan belum bertobat. Dia masih berikan kita kesempatan. Pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, belajar dari peristiwa yang sudah terjadi. Belajar dari peristiwa yang sudah terjadi. Sudah banyak ya peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Tanda-tanda alam, dan itu Alkitab mengatakan itu dibuat oleh Tuhan, itu kehendak Tuhan semua. Paulus menyatakan dalam bacaan kita tadi, dia mengajak orang percaya di Korintus untuk belajar dari kisah nenek moyang Israel yang memberontak kepada Allah. Mereka menyembah berhala, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga mereka dihukum. Bahkan dikatakan berapa puluhan ribu itu binasa, mati karena ketidaktaatan mereka, karena ketidaksetiaan mereka. Peristiwa ini mengajarkan bahwa siapa yang tidak taat, siapa yang berdosa pasti dihukum. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Ada waktunya nanti kita akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Yang salah, yang berdosa pasti dihukum. Belajar dari kisah firman Tuhan. Belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Setiap dosa pasti dihukum. Lalu dalam kitab Injil tadi, peristiwa yang disampaikan kepada Yesus Kristus, kabar tentang pembantaian sekelompok orang Galilea
dibunuh lalu darahnya itu dicampurkan untuk diberi persembahan, dipersembahkan. Nah, dan kecelakaan 18 orang yang ditimpa menara di dekat Siloam. Orang-orang pada waktu itu mengatakan, itu mereka sangat berdosa sehingga mereka mengalami nasib seperti itu. Tuhan tegur mereka bukan karena dosanya seperti itu, artinya bahwa memang mereka berdosa dan mereka mendapatkan nasib seperti itu, tapi itu menjadi peringatan bagi saudara. Semua akan menuju ke sana, semua akan mati, entah itu dengan cara yang ngeri, dibom langsung terhambur semua tubuh-tubuhnya, entah itu mati sakit, mati apa, tapi semua akan mati. Kita semua akan menuju ke sana. Tapi disitulah Tuhan katakan, waspadalah. Kalau kita tidak bertobat dan waktu itu datang kepada kita, kematian itu datang kepada kita dalam kondisi yang tidak mengenal Tuhan, dalam kondisi sementara berdosa, apa yang akan terjadi pada kita? Sungguh malang nasib kita. Ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Tuhan menuntut kita untuk berbuah, sehingga ketika kita mati nanti, kita kapanpun itu Tuhan menjemput kita, kita siap. Kita tidak tahu kapan ajal kita, mungkin saudara melangkah ke pintu itu lalu kena serangan jantung. Tidak tahu. Tetaplah waspada, tetaplah memberi buah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada cerita ketika Pendeta Daniel Lisa datang, lalu kami cerita di toko. Lalu ada bapak-bapak datang satu, dan di situ dia berkata bahwa gereja kita ini sudah 50 tahun, sudah mau 51 tahun. Ya, sudah tua ya. Bapak itu bilang, iya, sudah tua. Sudah bahkan menjadi gereja tertua kedua di Kalimantan Timur. Ya. Tapi dengan dengan ekspresi lucu, tertawa, Pak Pendeta mengatakan bahwa iya, tapi mandul. Artinya tidak punya anak, tidak punya cabang. Seperti gereja yang di Bengalon, ya kan, punya cabang. Sudah lama, sudah tua, tapi tidak ada anaknya, tidak ada. Nah, jadi itu menggelitik saya. Iya, betul juga ya. Kalau kita mau kaitkan ini ya, apakah betul ya? Tidak berbuah ya? Tidak ada buahnya. Seperti itu. Nah, lalu bercerita, berkisah-kisah ya. Saya mendengar bahwa dulu sempat ya, gereja kita ini sudah mau dicabut status jemaatnya, ya, karena sudah sedikit sekali jemaat yang tinggal. Namun orang-orang tua kita tetap bertahan supaya tetap ada jemaat di sini, sehingga bersyukur, puji Tuhan, jemaat ini masih bisa berdiri sampai sekarang, masih ada sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari hal-hal itu? Dan mungkin masih banyak lagi ya, tantangan, perpecahan terjadi, ya, lika-liku yang dihadapi oleh jemaat ini, tetapi masih bertahan sampai sekarang. Perlu kita renungkan itu, kenapa demikian? Dari kisah itu, dari perenungan firman Tuhan ini, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu masih baik kepada kita semua. Tuhan masih baik kepada jemaat di tempat ini. Tuhan masih baik kepada warga Pengadam, sehingga Ia masih membiarkan ada orang-orang yang beriman, orang-orang benar di sana, untuk terus memanjatkan doa, untuk terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang memberi diri, meskipun banyak yang menolak, tetapi ada saja Tuhan pakai orang-orang yang berjuang untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini. Itu hanya kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, sehingga kita masih bertahan sampai sekarang. Lalu bagaimana kita menghasilkan buah?
untuk mendapatkan memperoleh cabang kebaktiannya agak susah ya, susah. Lalu bagaimana kita menghasilkan buah? Menghasilkan buah itu mulai dari pribadi kita, Bapak Ibu. Itu yang paling utama. Mulai dari diri kita. Kita menghasilkan buah kebenaran dalam diri kita. Melakukan yang terbaik kepada Tuhan, bagi Tuhan. Melakukan buah roh. Lalu kemudian dalam keluarga kita, kita menghasilkan buah, menerapkan iman, prinsip iman yang benar bagi anak-anak kita. Kita merawat keluarga kita dengan baik, memberikan mereka pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Jangan sampai ya harus punya peningkatan dalam keluarga, Bapak Ibu ya. Jangan sampai anak-anak kita itu ya nasibnya kayak kita juga atau bahkan menurun. Itu salah satu buah ketika kita mendukung mereka dalam pendidikan mereka. Mereka bisa bersekolah dengan baik. Saya kira kita punya penghasilan itu sudah baik, sehingga kita bisa mendukung mereka untuk punya pendidikan yang lebih baik daripada kita. Dari situlah kita menghasilkan buah-buah supaya kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Terlebih iman percaya kita. Perhatikan anak-anak kita dengan baik. Jangan sampai mereka salah bergaul. Mereka adalah penerus gereja saat ini ke depan. Topang mereka dan terlibatlah Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan. Masih panjang perjalanan jemaat kita di tempat ini. Kita masih sementara membangun secara fisik dan juga membangun secara iman. Karakter kita dibangun, kepribadian kita dibangun, iman percaya kita dibangun. Jika tidak berbuah, maka nanti kita akan ditebak. Banyak contoh jemaat-jemaat Rasul Paulus bina di Asia kecil di sana. Sekarang itu Turki. Mereka sudah jadi apa? Negara Islam kan? Jangan sampai itu terjadi pada kita ya. Tetaplah menghasilkan buah Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menguatkan kita. Amin.